Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketidaklangsungan puisi dan latar belakang sosial budaya. Disimak baik-baik ya. Pertama-tama yaitu materinya ketidaklangsungan ekspresi puisi. Di sini adalah ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi adalah salah satu ciri khas puisi yang membuat makna dari kata-kata atau barisan-barisan tidak secara langsung dapat dipahami. Adapun juga simbolnya yaitu majas, metafora ataupun bahasa kiasan. Dan pembaca juga ini harus menggali lebih dalam untuk menangkap makna sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penyair. Kemudian materi kedua, pengganti arti. Jadi di sini pengganti arti atau kiasan adalah pengguna kata atau frasa dengan makna yang berbeda dari makna sebelumnya untuk mencapai efek tertentu atau menyampaikan ide yang lebih kompleks. Kemudian pengganti arti. Jadi pengganti arti juga meliputi metafora, simul, personifikasi dan metonimi. Jadi di sini pertama adalah metafora. Metafora adalah bahasa kiasan yang mengumpamakan atau mengganti suatu hal tanpa menggunakan kata membandingkan, yang berarti bahwa kata-kata tersebut digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan cara yang lebih imajinatif atau membayangkan kata-kata tersebut tanpa menggunakan kata hubung atau konjungsi. Kemudian yang kedua, smile. Jadi smile ini adalah perbandingan dua hal yang berbeda menggunakan kata penghubung, yaitu seperti bak, sebagaimana, ibarat. Ini tujuannya sendiri untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menarik kepada setiap pembaca. Kemudian personifikasi. Personifikasi ini majas adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup, seperti manusia contohnya. Majas ini juga seolah-olah menjadikan suatu benda mati dapat melakukan sesuatu selayaknya yang dilakukan manusia. Contohnya itu seperti bunga itu atau daun itu melambai-lambai kepadaku. Itu suatu kata makhluk hidup, tapi itu tumbuhan seakan-akan dia bisa bicara dan melambai-lambai kepadanya. Kemudian metonomi, ini adalah gaya bahasa yang memakai kata-kata tertentu, misalnya merek barang, ciri khas, label, jenis. Ini digunakan pengganti nama sesuatu barang atau benda. Kemudian penyimpangan arti. Jadi di sini penyimpangan arti menurut Rifat Tere yang menjelaskan yaitu ambiguitas. Ini dalam puisi terjadi ketika kata frasa atau kalimat memiliki lebih dari satu makna atau interpretasi yang memungkinkan. Penyair ini juga sengaja menggunakan ambiguitas untuk menciptakan lapisan makna yang kompleks dan menantang pembaca untuk mempertimbangkan beberapa kemungkinan penafsiran sekaligus. Yang kedua, kontradiksi. Ini adalah ironi. Dalam puisi yang sering muncul dalam bentuk ironi adalah situasi di mana ada ketidaksesuaian antara makna yang diharapkan atau permukaan dengan makna yang sebenarnya atau lebih dalam. Ironi ini menciptakan efek kejutan atau perenungan karena makna yang bersirat seringkali bertentangan dengan apa yang dikatakan secara implisit. Dan yang ketiga, nosena. Ini nosena adalah elemen
dalam puisi yang tampaknya tidak masuk akal atau tidak memiliki arti yang jelas jika dilihat dari perspektif logika atau makna konvensional. Kemudian penyimpangan bahasa, selain penyimpangan arti, dalam puisi juga terdapat penyimpangan bahasa. Jadi penyimpangan atau penyairan melakukan penyimpangan bahasa dalam puisi untuk memperkuat daya puisi mencapai bentuk pengucapan tertentu yang diinginkan, mencapai keselarasan diterima, atau merasa bahwa konvensional yang sudah ada tidak dapat menjadi medium yang mampu mengungkapkan perasaan secara tuntas. Berikut 9 penyimpanan bahasa dalam puisi. Ini pengertiannya aja ya. Jadi pengertiannya penyimpangan leksikal yang pertama itu kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak nigau, leluka, atau kepintu, itu tuh penyimpangan leksikal. Kemudian juga ada yang penyimpangan semantik. Jadi penyimpangan semantik ini berupa penggunaan kata dalam puisi yang maknanya tidak merujuk pada makna aslinya. Kemudian juga di sini ada penyimpangan fonologis. Ini untuk kepentingan rima, penyair sering melakukan penyimpangan rima. Kemudian juga ada yang keempat, penyimpangan morfologis. Ini penyair sering juga tidak mengindahkan aturan pembentukan kata. Adapun juga yang kelima, penyimpangan sintaksis. Ini penyair ini kerap mengabaikan aturan pola kalimat dalam kaidah bahasa. Seperti pada kutipan puisi Heron Anwar ini menggunakan frasa. Contohnya ini kali. Ini yang sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan yang tepat seharusnya kali ini. Kemudian juga ada penggunaan dialek. Terkadang penyair merasa bahasa Indonesia tidak mampu mewakili perasaannya secara tuntas, yang membuat penyair itu terpaksa menggunakan kosakata bahasa daerahnya untuk mengungkapkan suatu perasaan. Kemudian penggunaan register. Penyair seringkali menggunakan ragam bahasa atau istilah yang digunakan kelompok profesi tertentu dalam masyarakat. Ini tentunya hal ini untuk menguatkan latar puisi yang temanya berkaitan dengan profesi tertentu. Kemudian penyimpangan historis, bentuk penyimpangan yang menggunakan kata-kata kuno yang sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kata jenawi, pipo, bunda, diwangi, lampus. Ini contoh seperti nyanyi-nyanyi sunyi karya Amir Hamzah yang menggunakan kata lampaus atau lampus. Kemudian yang terakhir, penyimpangan grafologis. Ini penyimpangan yang tidak digunakan tanda baca atau penggunaan huruf kapital sebagai mestinya. Penyimpangan ini seringkali ditemukan dalam puisi-puisi Afrizal. Nah, itu aja nih penjelasan saya mengenai materi ketidaklangsungan puisi dan latar belakang sosial budaya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.